Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Dalam Al-Quran, selain merupakan wahyu, juga merupakan bagian dari kehidupan manusia yang dapat membukakan mata hati dalam diri setiap insan. Firman ilahi tersebut sudah dilihat sebagai kehidupan itu sendiri, tidak semata-mata kitab biasa saja. Layaknya sebuah kehidupan, untuk dapat memahaminya biasanya dibutuhkan alat bantu yang kadangkala tidak sedikit. Pada masa-masa asal turunnya Al-Quran lebih banyak dihafal dan difahami oleh para sahabat Nabi SAW, sehingga kemudian tidak ada alternatif lain bagi para sahabat kecuali berupaya menulisnya. Jika tidak ditulis, maka mutiara yang layak dinilai akan dikhawatirkan akan tercampur dengan hal-hal lain yang tidak diperlukan, sehingga firman ilahi yang mengiringi kehidupan umat manusia telah tersedia dalam bentuk tertulis, bahkan berbentuk sebuah kitab. Oleh karena itu tidak dapat dihindari jika kemudian berkembang ilmu pengetahuan tentang Al-Quran yang tidak bertujuan untuk mempermudah dalam memahaminya. Salah satu ilmu pengetahuan tentang Al-Quran tersebut adalah Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih, yang artinya sebagai ilmu yang menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama adalah Al-Muhkam. Secara etimologi, kata muhkam berasal dari kata ahkama, yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Dalam Kamus Al-Ma'ani dijelaskan muhkam itu berarti yang tepat, akurat, presisi, pasti, sempurna. Yang kedua berarti mahir. Yang ketiga berarti yang kompak, solid, kokoh, kekar, padu, dan saling sokong. Secara terminologi, muhkam adalah lafaz dalam Al-Quran yang dapat diketahui maksudnya dengan jelas tanpa menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Contoh ayat Al-Muhkam yaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di situ jelas bahwa Allah benar-benar mengharamkan riba, tapi Allah juga menghalalkan jual beli. Yang kedua contohnya yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya, Allah itu mewajibkan kita untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Karena dalam asalnya fi'il amar itu menunjukkan suatu kewajiban. Kita berlanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu Al-Mutasyabih. Secara etimologi, Al-Mutasyabih, kata mutasyabih berasal dari kata syabaha, yang berarti serupa, atau dari kata tasyabuh, yakni bila ada salah satu yang serupa dari dua hal dengan yang lainnya, yang biasanya membawa kesamaran di antara keduanya. Sedangkan secara terminologi, mutasyabih adalah ayat-ayat yang tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud, kecuali dengan cara menyelidiki secara mendalam atau dengan mengaitkan
dengan ayat lain atau ayat-ayat yang maknanya hanya Allah yang mengetahui. Macam-macam ayat mutasyabih. Mutasyabih yang terdapat dalam Al-Quran itu ada dua macam, yaitu yang bersifat hakiki dan yang kedua bersifat relatif. Ayat mutasyabih yang hakiki yaitu ayat yang menerangkan sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikatnya. Contoh lainnya adalah beberapa huruf yang terdapat pada permulaan surat, seperti Alif Lam Mim, Yasin, Toha, Shad, dan yang lain-lainnya. Sebagian besar para ulama menahan diri dan mengembalikan maknanya hanya kepada Allah, seperti misal huruf permulaan surat tersebut cukup ditafsirkan dengan kalimat Allahu a'lamu bimuradi, yang mana ungkapan tersebut untuk menyerahkan pemaknaannya hanya Allah yang mengetahuinya. Namun sebagian yang lain berupaya untuk memberikan penafsiran terhadap potongan huruf tersebut. Di antaranya adalah Imam As-Suyuti dan Ibnu Abbas. Yang kedua, ayat mutasyabih yang relatif. Ayat mutasyabih yang relatif yaitu ayat-ayat yang samar maknanya untuk sebagian orang tapi tidak untuk sebagian yang lain. Artinya dapat dipahami oleh orang-orang yang mendalami ilmunya saja. Dan ayat mutasyabih ini boleh dipertanyakan tentang penjelasan karena diketahui hakikatnya, seperti dalam surat Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, yang artinya sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Di sini maksudnya bisa mengampuni dosa orang yang bertobat dan bisa juga orang yang tidak bertaubat. Semuanya bisa diampuni. Namun dalam surat yang lain seperti dalam surat Toha ayat 82 jelas bahwa Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat. Hanya orang yang bertaubat. Jadi bisa disimpulkan bahwa maksud dari ayat 53 surat Az-Zumar tersebut adalah Allah yang mengampuni seluruh dosa orang yang bertaubat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih.